Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan sahabat Selva semuanya. Kini saatnya kita bertemu lagi dengan saya, Dodi Aresta Afriana, selaku trainer di Presenta Edu. Baik, rekan-rekan semua, kita sudah belajar banyak gitu ya terkait dengan 7 kekuatan Salesforce gitu ya. Dan pada hari ini kita akan sharing sedikit terkait dengan poin kelima, yaitu video kelima kita akan belajar tentang managerial skill. Seperti apa? Tayangannya akan kita saksikan berikut ini. Baik, rekan-rekan sahabat Selva semuanya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan managerial skill. Apa itu managerial skill? Seperti yang tampak di slide gitu ya. Rekan-rekan semua terlihat bahwa ada seorang nahkoda nih. Ada nahkodanya, kemudian ada anak buahnya. Jadi yang namanya managerial nggak melulu gitu ya. Nggak melulu semuanya terkait dengan harus ada atasan dan bawahan. Jadi sebagai seorang Salesforce gitu ya, pertama yang harus kita manage adalah diri kita sendiri. Itu yang paling penting rekan-rekan semuanya gitu ya. Diri kita sendiri yang harus kita manage terlebih dahulu. Karena sebagai Salesforce, nggak tiba-tiba kita kemudian menjadi atasan. Tiba-tiba kita menjadi supervisor. Tiba-tiba kita menjadi manager. Tiba-tiba kita menjadi senior manager, bahkan director sales. Nggak. Jadi semuanya bermula pada diri kita sendiri dulu. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita sendiri dengan sangat baik. Makanya poin penting yang pertama adalah kedisiplinan diri, rekan-rekan semua. Jadi kedisiplinan diri itu adalah yang paling penting. Yang kedua adalah perencanaan bagi diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita mengorganize tugas-tugas kita, waktu kita gitu kan. Klien kita itu atau tuan toko yang kita layani kalau di FMCG gitu kan. Jadi relasi-relasi kita mungkin kalau di farmasi itu yang harus kita kelola juga. Jadi selain kita kelola diri kita, bagaimana kita mengelola relasi-relasi kita, tuan-tuan toko kita, terus kemudian dokter-dokter yang kita temui, kemudian rumah sakit, kepala perawat, kepala rumah sakit, dan sebagainya, itu harus kita atur bagaimana penjadwalan yang harus kita lakukan, segala macam. Dan ini sangat penting buat kita semua. Jadi rekan-rekan semua, kita harus memahami ketika kita mengelola diri kita sendiri, kita harus lihat mana poin-poin pokok, hal-hal mana yang berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Mungkin rekan-rekan kenal dengan adanya prinsip Pareto gitu ya. Jadi rekan-rekan semua harus memahami bahwa ada 80% nih, kalau kita dedikasikan gitu ya, 20% waktu kita, 20% effort kita, secara fokus itu akan mempengaruhi 80% dari achievement kita. Dan kalau kita bisa mengidentifikasikannya dengan baik, hal-hal itu kita akan bisa mengelola diri kita dengan sangat baik, mengelola pekerjaan kita dengan sangat baik. Karena yang namanya manajerial nggak terlepas dari PDCA, POAC. Apa itu? Planning, Organizing, Actuating, kemudian Controlling. Atau ada Plan, Do, Check, Act. Jadi macam-macam teori manajemen itu kita punya. Tapi yang paling penting bagaimana kita harus mengenali itu semua. Gitu rekan-rekan semua ya. Jadi kalau sudah kita organize, kita lakukan kerjaan kita dengan baik. Dan jangan lupa nih, ada satu hal yang biasanya rekan-rekan sales ini sangat lupa. Saking serunya kita kerja, saking hebohnya kita kerja, kita lupa fatigue management. Ini penting. Apa itu fatigue management? Manajemen kelelahan. Gitu ya. Bukan berarti kita membanjakan diri kita apa, tapi kita harus tahu nih, tubuh kita punya sinyal. Jadi tubuh kita punya sinyal bagaimana kita kemudian bisa mengidentifikasi kalau tubuh kita sedang lelah, capek. Misalkan udah mulai nih ada sore throat, ada gejala radang tenggorokan. Nah itu mungkin kita harus siap-siap, oh pakai apa nih, tambah booster apa nih vitaminnya, seperti itu. Tambah apa nih penambah imunnya. Nah itu harus kita lakukan, kita harus paham diri kita. Terus oh kita udah mulai pegel-pegel gitu kan. Apa nih yang dilakukan biasanya? Mungkin kita lakukan olahraga, stretching, segala macam. Atau yang mungkin ada yang senang diurut, dipijet gitu ya. Dalam hal yang positif ya maksudnya ya. Jadi itu yang kita lakukan. Biasanya kita harus pahami diri kita seperti itu. Nah itu penting rekan-rekan semua. Tapi jangan lupa juga setelah manajemen kelelahan,
ada satu hal lagi, jangan lupa rekan-rekan semua berikan reward pada diri kita masing-masing. Ya nggak mesti besar gitu ya, nggak mesti besar. Misalkan gitu ya, wah setelah closing akhir bulan capek, kita berhasil closing bahkan above the target gitu ya, bahkan above the target, kita harus hargai diri kita juga. Misalnya, oke, pokoknya kalau misalnya saya achieve target ini, saya mau healing dulu nih. Healing nggak mesti traveling jauh-jauh gitu ya. Traveling jauh-jauh kemana? Enggak. Jadi, saya mau ngopi di cafe ini. Pengen nih, pengen sendiri aja, merenung di situ misalnya kan, atau dengan keluarga gitu kan. Atau dengan siapa gitu kan, teman-teman yang sangat perhatian dengannya, teman dekat, rekan-rekan semua. Ya itu yang dilakukan. Itu juga bagian dari rewarding ourselves gitu ya. Ini penting yang dilakukan oleh setiap sales force gitu ya. Jangan sampai mereka lupa menghargai dirinya sendiri. Dan juga jangan lupa ya, teman-teman juga harus tadi mengelola kelelahan tadi. Dan satu hal lagi yang paling penting sebagai sales force, kalau kita pahami ada istilah namanya sharpen the saw. Jadi ingat, ada sebuah kisah menarik gitu ya. Nah ini saya sharing sedikit tentang kisah ini. Ada dua orang ibaratnya pekapak gitu ya, atau penebang kayu gitu kan. Ada satu orang yang sangat produktif luar biasa. Jadi kok dia bagus terus gitu kan achievement-nya. Selalu misalnya setiap hari dia bisa menebang 100 batang kayu. Kemudian besoknya 100 batang kayu lagi. Bulan depannya dia bahkan bisa bertambah. Jadi misalnya 110 batang kayu per harinya segala macam. Nah itu dilakukan oleh si A, katakanlah. Sedangkan si B ini kok lama-lama turun performanya. Jadi dalam bulan pertama aja, minggu pertama dia bagus nih. Bahkan lebih nih daripada rekannya nih, si A. Si B ini ketika menebang 100 batang kayu gitu kan, itu mampu tuh dalam waktu 2 minggu, bahkan dia mampu melampaui target yang diberikan. Kan targetnya 100 batang kayu per hari. Dia bahkan bisa 105, 110 seperti itu. Tapi kemudian setelah minggu berikutnya, masuk minggu ketiga, loh kok achievementnya turun. 90, 80, 85, 70. Beda dengan si A. A yang terus naik, tapi B, dia awalnya di atas A, tapi kemudian turun. Nah ini apa yang terjadi gitu ya. Si A naik, si B-nya turun gitu kan. Kemudian dia datang kepada coach-nya gitu kan, atau supervisor-nya lah. Dipanggil juga sama supervisor si B. B, kenapa B seperti ini? Saya tuh udah melakukan, Mbak, tugas-tugas saya dengan sangat baik. Bahkan saya datang jauh lebih pagi sekarang. Tapi kok nggak bisa ya? Kemudian saya bisa menghasilkan seperti apa yang dilakukan oleh si A. Gitu kan. Oke, apa yang kamu lakukan biasanya? Biasa, Pak, saya datang pagi gitu kan. Itu bahkan di 2 minggu pertama saya bahkan bisa melampaui si A performanya. Tapi di minggu berikutnya kok saya turun. Bahkan saya udah datang lebih pagi lagi. Itu nggak ngaruh, Pak. Kemudian di minggu keempat bahkan saya pulangnya lebih telat lagi gitu kan. Biasa kita jam 8 masuk, saya masuknya jam 7. Biasa pulang jam 4, saya bahkan pulangnya jam 5. Itu udah saya lakukan, Pak. Itu nggak ngaruh juga terhadap performa saya, bahkan semakin turun. Apa yang terjadi pada sales force ini, pada si penebang kayu ini ibaratnya. Kemudian supervisor ini kemudian dia berbicara sama si salesperson ini. Jadi ini diumpamakan kalau sebagai salesperson seperti itu. Nah, si penebang kayu itu dikatakan, "Hai B, coba deh kamu amati kapak kamu. Apakah kamu sudah mengasahnya dengan baik? Apakah selama 2 minggu itu kemudian kamu rutin mengasah kapak itu?" Kemudian si B menjawab, "Iya, itu yang saya lupa. Saya lupa mengasahnya, terlalu semangat." Nah, apa yang bisa diambil dari hikmah ini rekan-rekan semua, bahwa jangan lupa kita sebagai sales force juga penting untuk sharpen the saw. Nah ini modal kita nih. Bukan sekedar okol nih, bukan sekedar otot gitu ya, yang harus kita lakukan bercapek-capek, tapi kesini nih, otak kita ini penting sekali buat rekan-rekan semua. Jadi jangan lupa selalu mengasah diri kita, selalu mengasah ilmu kita. Nah itu poin penting terkait dengan self-managerial. Manajemen diri kita sendiri. Nah, on certain level,
Nah, insya Allah nih, pada satu kesempatan rekan-rekan semua akan mengalami yang namanya promosi. Promosi jabatan menjadi sales supervisor ataupun apa. Dan di sini saatnya kita kemudian mengelola sebuah tim. Karena biasanya kita diamanahi menjadikan diri kita lebih baik lagi. Jadi perusahaan melihat nih, biasanya rekan-rekan semua, ini kalau misalnya kamu bisa melakukan manajemen diri dengan sangat baik dan kemudian performanya tinggi, tentunya perusahaan ingin kita mengkopas diri kita ke orang lain. Mengcopy paste atau bahasa menduplikasi gitu ya, kalau di bahasa MLM direction itu menduplikasi diri kita pada tim kita. Gimana caranya supaya misalnya katakanlah performa kita 120% kalau sendirian gitu kan. Tapi kalau misalnya skill kita nih kemudian dikopas ke teman-teman semua, misalnya tim ada 5 nih. Kalau teman-teman sendiri tadi 120%, yang lain kan 100 nih. Gitu kan? Ini 400, teman-teman 120, totalnya 520. Bayangkan kalau setiap orang yang di bawah teman-teman semuanya naik juga 20%, 120, 120, 120, 120, yang tadinya 520, achievementnya jadi 600. Nah, itu yang dibayangkan oleh perusahaan sebenarnya ketika mengangkat teman-teman menjadi seorang supervisor atau sales manager. Jadi diharapkan teman-teman, skill teman-teman itu terduplikasi atau tercopy paste dengan baik ke setiap bawahan yang ada. Ini yang menarik. Jadi ketika kita dipromosikan, harapan perusahaan kira-kira seperti itu. Jadi kita diharapkan bisa mengembangkan tim kita jadi minimal sama, gitu kan? Minimal sama dengan kinerja kita selama ini. Itu harapannya sebenarnya. Jadi ini penting ya, harus teman-teman ketahui gitu ya. Lebih susah nggak, Pak? Ya tentunya lebih sulit ya, karena biasanya kita mengelola diri kita sendiri, sekarang kita harus mengelola orang lain. Dan apa yang harus dilakukan awal-awal? Ya tentunya tadi kembali ke Salesforce, kekuatan Salesforce yang nomor 4 yaitu leadership. Ya kita mengenali dulu nih, memahami setiap bawahan-bawahan kita. Itu yang pertama gitu kan. Kemudian kita memetakan juga nih, mulai masuk ke ranah manajerial gitu ya. SWOT, jadi strength, weakness, opportunity, threat gitu. Melakukan TOS matrix pada setiap bawahan kita. Apa nih keunggulan-keunggulannya, kelemahan-kelemahan dari setiap orang yang kita miliki. Terus gimana caranya? Ngobrol. Bicara one-on-one sama mereka. Apa ekspektasi mereka ke depannya? Apa aspirasi karirnya? Apa ya niat mereka nih, motivasi mereka untuk bekerja? Itu penting. Jadi kita kenali dulu setiap tim kita, tim member kita nih, anggota tim kita kenali dengan sangat baik. Kemudian setelah kita kenali dengan sangat baik, kita tahu potensinya, baru kemudian kita tempatkan pada tugas-tugas yang tepat gitu. Jadi ya tugas sebagai sales itu bisa macam-macam ya. Ada menangani klien-klien yang top klien, top account, key account seperti itu. Nah, kita harus bisa memahami mana nih orang-orang yang bisa memegang key client ini. Kemudian juga mungkin berdasarkan areanya, berdasarkan tipe outletnya, berdasarkan kalau di farmasi, rumah sakit gitu kan, beda nih skill orang-orang yang menggarap hospital itu seperti apa, kemudian yang menggarap apotik seperti apa, yang menggarap lab klinik seperti apa, dan sebagainya. Juga ini ada di berbagai industri yang lain. Kalau di FMCG mungkin bagaimana siapa karakter yang lebih cocok untuk menangani general trade, bagaimana menangani local modern trade misalnya kan, atau chain modern trade seperti itu. Jadi bisa macam-macam. Siapa yang bisa menangani ya penjual biasa, grosir modern gitu kan, bahkan grosir berantai yang modern gitu kan, hyper chain market segala macam itu. Dan zaman now bahkan sudah masuk ke era digital, di mana outlet-outlet itu juga ada yang jenisnya digital juga gitu. Jadi nah, bagaimana ketika kita memahami setiap keunggulan dan kekuatan dari tim kita, itu yang kita kemudian manfaatkan, berdayakan mereka agar mereka bisa melakukan tugas-tugas dengan baik, kemudian achieve apa yang menjadi aspirasi mereka. Itu yang penting. Dan jangan lupa juga
kita mengevaluasi mereka juga secara objektif. Semuanya pada dasarnya semua sudah tertulis. Jadi apa sih KPI masing-masing? Apa sih tujuan kerja masing-masing? Apakah itu yang namanya tujuan omset aja, atau sebaran outlet, atau penetrasi di dalam outlet? Nah, itu bisa macam-macam. KPI yang kita setting untuk mereka tergantung dengan jenis outlet atau market atau saluran distribusi yang mereka kuasai. Itu kan yang mereka kita tugaskan itu tadi. Jadi itu penting, evaluasi. Nah, itu adalah masuk dalam, balik lagi ke ranah manajerial, selalu ada planning, organizing, actuating, kemudian controlling, gitu ya. Kemudian ada plan, do, check, act. Itu selalu dilakukan kepada tim kita. Selalu konteksnya itu dalam rangka manajerial. Kemudian di fase berikutnya seorang Salesforce adalah kita harus bisa memanage organisasi. Di mana contoh ya, yang paling simpel, organisasi yang ya mungkin tahapan awal nih sebagai seorang Salesforce, biasanya diangkat menjadi kepala cabang. Kepala cabang itu harus bisa memanage tidak hanya mengelola salesnya lebih besar, tapi juga memanage profitnya. Nah, ini sudah menjadi miniatur dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kita teman-teman kemudian diangkat menjadi kepala cabang, branch manager gitu ya, itu harapan dari perusahaan adalah setelah bisa mengkopas, kalau tadi sales team management itu hanya mengelola tim sales aja. Tapi ketika sudah masuk ke ranah berikutnya, ke mini company ini, perusahaan kecil ini, rekan-rekan sudah diminta KPI-nya lebih dari itu. Jadi nggak hanya memanage bagaimana sales-nya tercapai, bagaimana kita ngegas. Wah, istilah saya ngegas nih, kalau misalnya bukan ngegas marah-marah ya, ibarat mobil ngegas, ngebut, gitu, seperti itu. Itu yang kita lakukan tuh kalau jadi orang sales. Tapi ingat, ada fungsi-fungsi lain di perusahaan yang ikut mengontrol kita. Kalau ibarat otomotif tuh, selain ada gas, ada rem juga. Gitu kan, ada rem juga yang ini tadi menahan kita kalau ada potensi kita tergelincir, nabrak, segala terjadi kecelakaan, itu dia. Itu penting juga. Jadi ketika teman-teman yang akan jadi kepala cabang, ada fungsi-fungsi tadi yang sifatnya ngerem. Hei, hati-hati, hei, kira-kira gitu. Jangan sampai nih kita kebablasan ngebutnya, keluar dari rambu-rambu lalu lintas yang ada, overspeed alias terlalu ngebut, misalnya batas 100 km per jam, kita ngebut sampai 110, 120, bahkan 200 km per jam. Nah, itu ada yang mewarning kita tuh, ada yang ngerem kita. Itu ada fungsi-fungsi yang biasanya ngerem. Siapa tuh mereka? Mereka biasanya adalah tim finance, tim administrasi, seperti itu, yang selalu mengingatkan kita gitu kan. Jangan ngegas terus nih. Jangan omset terus yang dikejar nih, gitu kan. Tapi ingat, collection-nya gimana nih? Gitu kan. Nah, bagaimana riwayat pembayarannya nih? Term of payment-nya seperti apa? Nah, ini juga sebagai Salesforce kita harus paham. Nah, Salesforce yang sudah memiliki ini tadi ya, level tersendiri di level ini, dia memahami ada fungsi-fungsi yang bukannya maksud mereka menahan kita, tapi supaya departemen sales itu juga tetap berjalan. Ini penting, harus kita pahami. Jadi bukan berarti kadang-kadang nih orang sales suka berantem sama bagian administrasi. Ini ribet banget sih gitu kan. Mau jualan jadi susah, enggak. Bukan begitu, bro. Nah, ini yang harus kita pahami gitu ya. Rekan-rekan sahabat Salesforce, tugas mereka justru mengamankan kondisi kita, perusahaan kita. Bahkan ketika perusahaan aman, tentunya departemen sales juga aman. Ini penting. Terus ada fungsi apa nih kalau misalnya di otomotif gitu ya. Ini bayangan otomotif ini paling mudah soalnya. Kalau di mobil, tadi kan ada gas. Ada fungsi gas nih, nyetir gitu kan, ada fungsi rem. Ada juga fungsi di mana organisasi itu ada yang membuat nyaman. Nah, maksudnya gimana nih nyaman nih? Itu tadi, misalnya ada AC-nya, kemudian ada shock breaker-nya, ada suspensi, maksudnya gitu kan. Nah, ini fungsi-fungsi ini menjamin sebuah organisasi ini lebih lancar. Organisasi penjualan itu, cabang itu menjadi lebih mudah, lebih lancar.
kemudian lebih smooth. Kalau ibarat kita naik mobil tuh, waduh enak. Ketika ketemu jalan berlubang, set, kita jalan seperti ini, itu tetap nyaman. Dalam kondisi yang panas luar biasa di luar, AC-nya kemudian bisa menyejukkan kita. Kemudian kita bisa nyalain juga musik segala macam gitu ya. Kita bisa nonton. Nah, itu ada di mana gitu kan fungsi-fungsi seperti itu. Ada. Yaitu fungsi-fungsi ini mungkin seperti fungsi lainnya selain administrasi, finance gitu kan, ada fungsi logistik. Kalau misalnya kita di perusahaan gitu kan, di sebelah cabang ada tuh bagian yang memastikan logistik itu terpenuhi. Termasuk di dalamnya adalah warehouse gitu kan. Jadi supply chain-nya dipenuhi gitu kan, bagaimana pasokan-pasokan dari barang yang akan kita jual itu dipenuhi. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai sales mau jualan, nggak ada barang. Gimana dong? Nah, ini bukan tugas bagian finance biasanya. Ada bagian-bagian lainnya. Seperti itu. Juga ada fungsi-fungsi lain ya. Ada IT, HR, dan sebagainya juga menjamin itu tadi. Bagaimana kita mau semangat kerja, tapi kalau insentif kita tersendat. Even bukan insentif kita yang tersendat, gaji aja nggak tepat waktu. Ini kan repot nih, nggak nyaman kita jadi kerjanya. Nah, sebagai kepala cabang menjadi miniatur dari company ini, nah kita harus bisa menselaraskan nih semuanya, mengkolaborasikan, mensinergikan semuanya itu. Ya tentunya pertama dengan mengenali seperti apa sih job masing-masing, gitu kan. Nah biasanya memang ketika mau diangkat jadi kepala cabang, perusahaan selalu akan lihat orang yang diangkat menjadi kepala cabang diseleksi dulu, apakah dia sudah memahami fungsi, ekspektasi kalau misalnya diangkat jadi kepala cabang, mereka ini nanti akan jadi apa, gitu kan? Perusahaan ini akan jadi seperti apa? Dia paham nggak ada fungsi-fungsi lain selain sales, gitu. Jadi rekan-rekan semua kalau pengen maju ke depan menjadi kepala cabang, dan ingat loh, kepala cabang ini miniatur perusahaan. Once teman-teman udah sukses jadi kepala cabang, kemudian nanti diangkat jadi regional manager misalnya kan, bahkan lebih besar dari itu menjadi sales director. Itu ilmu yang tadi di cabang tadi akan sangat kepake, tinggal diekstrapolasi aja, seret ke atas, kira-kira seperti itulah kondisinya di kantor pusat. Kira-kiranya, miniaturnya sudah ada di kepala cabang itu sendiri, di cabang masing-masing. Jadi, 3 tahapan tadi adalah dari sisi manajerial, self, team, dan organization. Ini penting ya, jadi nanti ketika di organisasi, bagaimana kita bisa menyelaraskan job masing-masing, interest masing-masing, dan bagaimana mengelola konflik dengan sangat baik antar bagian. Emang terjadi konflik? Ya iyalah, tiap orang punya interest masing-masing, tiap orang punya tujuan KPI, tujuan kerja, objektif perusahaan masing-masing, objektif bagian maksudnya section masing-masing, dan ini tentunya diselaraskan. Ingat, ada sebuah kepentingan, itu kepentingan perusahaan. Nah ini harus kita selaraskan itu semua. Above that, jadi above every interest, there is a company objectives yang harus kita achieve sama-sama. Jadi ini yang penting. Konflik itu penting. Karena konflik yang sifatnya fungsional, konflik ada 2. Ada fungsional dan disfungsional. Konflik yang fungsional adalah konflik yang akan menjamin terjadinya kinerja yang sangat baik di perusahaan tersebut. Tapi kalau disfungsional, tidak menjamin itu akan baik. Nah, kalau disfungsional ini biasanya udah masuk ke ranah pribadi konfliknya. Makanya itu tetap yang namanya kita sebagai sales diminta profesional gitu. Menjaga integritas kita, profesionalis kita tetap pada tujuan perusahaan. Demikian rekan-rekan semua. 3 hal ini kita penting, manajer agak lebih panjang nih daripada video biasanya. Ini memang topik yang sangat menarik. Saya harap rekan-rekan semua bisa mengambil inspirasi dari video kali ini. Baik, rekan-rekan semua, demikian dari saya, Dodi Aresti Afriana. Jangan lupa like, subscribe channel, dan komen di Presenta Edu ya, rekan-rekan semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi semuanya, sahabat Salesforce. Thank you.